Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Titi. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan, serta kesehatan. Oke, kita akan belajar tematik kelas 4 tema 2 yang berjudul Ayo Berhemat. Sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya tidak sepaneng, di buku paket teman-teman semua ada kan lagu Menanam Jagung. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Seperti itu ya lagunya ya. Nanti teman-teman bisa bernyanyi dengan bunda dan ayah di rumah. Oke, sekarang lanjut. Ini ada seseorang anak kelas 4 yang mengatakan bahwa sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut adalah berasal. Jadi dia bertanya-tanya, misalkan sepeda motor, asalnya dari mana? Kereta api, kemudian ada truk, terus ada lagi mobil. Nah, sumber energinya itu dari mana? Kok bisa bergerak? Seperti itu. Nah, ternyata inilah jawabannya teman-teman. Sumber energi yang bisa untuk menggerakkan motor tadi, kendaraan yang teman-teman pakai waktu misalkan mengantar sekolah, kemudian untuk bunda belanja di pasar, dan lain sebagainya, itu adalah minyak bumi atau sering disebut dengan BBM atau bahan bakar minyak. Ya, mungkin kalau di sini itu ya yang modernnya adalah Pertamina. Nah, kenapa Ustazah kok berbicara tentang minyak bumi atau tentang BBM? Nah, ini ada anak kelas 4 yang berpikir, ternyata bahwa minyak bumi itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Kenapa sih kok tidak bisa diperbarui? Nah, ini salah satu alasannya. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik atau hewan kecil yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. Nah, ini minyak bumi ini akan diolah atau disuling, kemudian akan menjadi salah satunya adalah bensin yang digunakan untuk apa? Untuk energi dari kendaraannya teman-teman. Nah, yang kedua bagaimana? Contohnya adalah batu bara. Batu bara adalah sumber energi yang ada pada kendaraan apa tadi? Kendaraan kereta api. Batu bara merupakan sisa fosil tumbuhan
yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. Ya, jadi batu bara itu juga merupakan fosil tumbuhan. Kalau minyak bumi itu dari jasad relik atau hewan kecil-kecil. Ya, yang tertimbun juga selama jutaan. Tapi kalau batu bara itu adalah tumbuhan. Maka dari itu teman-teman, minyak bumi dan batu bara tersebut itu jumlahnya terbatas. Oke, jadi kita tahu kan? Kenapa? Karena minyak bumi itu yang sering kita gunakan. Untuk itu, bagaimana supaya minyak bumi ini tidak habis? Nah, maka dari itulah adanya energi alternatif. Energi alternatif ini adalah energi pengganti. Ya, pengganti minyak bumi yang tadi. Minyak bumi yang tadi yang dihasilkan selama jutaan tahun yang lalu. Nah, energi alternatif ini Allah menciptakan sumber-sumbernya yang begitu banyaknya. Jadi, energi alternatif adalah energi yang diharapkan mampu menjadi pengganti bagi energi fosil yang semakin menipis ketersediaannya. Yaitu karena tadi itu bisa kita olah tapi umurnya jutaan tahun. Teman-teman bayangkan ya, kalau misalkan tahun 2020 ditambah 1 juta tahun. Berarti jasad relik yang sekarang yang tertimbun di tanah itu bisa kita manfaatkan 1 juta tahun yang lalu. Tahun yang akan datang, mohon maaf. Nah, ini ya, macam-macam sumber energi alternatif. Yang pertama adalah matahari. Kita ketahui sendiri bahwa di Indonesia adalah beriklim tropis. Jadi matahari itu insya Allah setiap hari selalu menyinari. Nah, untuk energi matahari ini kita bisa menggunakan dari apa? Yaitu surya panel atau energi surya. Ya, yang digunakan kemudian dijadikan untuk energi listrik kita. Ya. Yang kedua, apa ini? Ini adalah air. Ya, kalau teman-teman melihat di mana ya, kalau di Malang itu di air terjun Coban Rondo kan deras ya, deras sekali. Nah, itu kita bisa memanfaatkan untuk menjadi energi PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Karena selama ini teman-teman, energi listrik itu berasal dari BBM. Jadi berasal dari minyak bumi. Ya, belum ada yang berasal dari matahari, belum ada yang berasal dari air. Seperti itu. Yang ketiga apa ini? Gelombang air laut. Gelombang air laut itu juga bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian ini apa? Subhanallah ya. Ini adalah angin. Jadi angin juga bisa kita manfaatkan. Contohnya yang yang benar-benar menggunakan energi angin, listriknya itu menggunakan energi angin, itu adalah di negara Belanda. Di sana banyak sekali kincir angin ya. Kincir angin yang memanfaatkan angin untuk apa? Untuk energi listriknya. Terus ini apa ini? Ini adalah panas bumi atau gelombang termal ya. Jadi bumi ini mempunyai energi panas ya. Sehingga kalau tidak dimanfaatkan itu sangat merugi. Dan semua energi alternatif ini jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya banyak. Dan bisa kita
dapatkan sehari-hari. Tidak menunggu jutaan tahun seperti seperti minyak bumi atau batu bara. Nah, sekarang kita bahas tentang matahari ya. Matahari adalah sebagai sumber energi terbesar bagi kehidupan bumi. Kenapa seperti itu? Nah, kita pertama ya. Pertama, kalau tidak ada matahari, maka bumi ini tidak bisa berevolusi. Ya, revolusi itu adalah bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari. Sehingga di dalam dunia, bumi belahan utara dan bumi belahan selatan itu akan terjadi 4 musim. Kalau Ustadzah itu 4 musim itu selalu Ustadzah singkat menjadi sepagudi. Jadi musim panas, gugur, dingin, dan semi. Nah, yang kedua, alasannya kenapa kok matahari ini menjadi energi terbesar adalah sering terjadinya rotasi. Ya bukan sering lagi ya, tapi memang selalu berotasi. Jadi bumi itu berotasi. Rotasi itu apa, Ustadzah? Rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya, seperti gambarnya Ustadzah itu. Jadi dia berputar terus sehingga terjadinya siang dan malam. Coba bayangkan kalau di dunia ini maka akan terjadi kalau malam maka tidur terus. Kalau siang maka kita akan bekerja terus. Kan tidak enak ya. Jadi Masya Allah, Allah itu sudah menyeimbangkan ya. Terus yang ketiga adalah berperan penting dalam siklus air atau daur air. Nah, dalam apa Ustadzah? Yaitu di dalam evaporasi. Jadi kalau tidak ada matahari, maka air-air ini air-air yang ada di dalam dunia atau di alam ini tidak bisa menguap. Sehingga tidak bisa evaporasi atau transpirasi. Kalau evaporasi itu adalah penguapan pada benda mati. Sedangkan transpirasi ini pada tumbuhan, hewan yang punya keringat dan lain sebagainya, itu dia akan transpirasi. Nah, yang keempat adalah berperan penting dalam proses fotosintesis. Nah, ini sangat penting sekali ya, proses fotosintesis. H2O ini adalah air, ditambah CO2 adalah karbon dioksida, ditambah lagi adalah sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari, maka tidak akan terjadinya fotosintesis. Apa itu teman-teman fotosintesis? Ya, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau. Jadi di situ dia akan membentuk makanan yang digunakan untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup yang lain, yaitu manusia dan hewan. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pembuatan garam yang ada di Madura. Kemudian pengeringan ikan asin. Kalau teman-teman mau lihat itu banyak ada di Lamongan yang dekat Pantura. Itu banyak sekali. Kemudian di daerah Tuban yang dekat dengan pantai. Terus ini kuat. Tubuh menjadi kuat. Apa itu tubuh menjadi kuat? Karena dalam tubuh kita itu ada provitamin D dengan bantuan sinar matahari menjadi vitamin D. Nah, sumber energi alternatif lain selain yang Ustadzah sebutkan tadi, itu ada bahan yang berasal dari makhluk hidup. Dan itu disebut dengan bahan bakar bio. Jadi jenis-jenis bahan bakar bio adalah yang pertama biodiesel, yang kedua bioetanol, yang ketiga adalah biogas. Biodiesel, apa sih itu? Biodiesel yaitu pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti pada bunga matahari. Nah, kemudian
bukan bunganya ya, tapi biji jaraknya. Nah, ini adalah tumbuhan jarak. Kemudian pada biji atau kelapa sawit, keluarganya kelapa tapi lebih pendek. Kemudian kacang tanah dan kedelai biasanya menggunakan tumbuhan tersebut. Bioetanol. Apa itu zat bioetanol? Yaitu dia dapat menggantikan bensin atau premium. Kalau bensin tadi itu kan dari minyak bumi yang dihasilkan dari jasad renik selama jutaan tahun. Nah, bioetanol ini gampang dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Dan semua ini kan bisa ditanam tidak sampai jutaan tahun. Iya. Ini singkongnya ya. Kemudian ini juga ubinya. Terus jagung. Dan ini adalah tumbuhan atau pohon sagu. Di Indonesia lebih banyak menggunakan singkong karena harganya lebih murah dan banyak. Ya. Terus biogas. Nah, biogas ini berasal dari kotoran ternak. Boleh sapi, boleh kambing, boleh bebek, atau yang lainnya ya, Tapi kebanyakan adalah sapi. Soalnya kotorannya lebih banyak. Jadi kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah lubang. Selain itu bahan bakar ini juga dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor ataupun sebagai sumber energi kompor untuk memasak, pengganti gas LPG. Nah, ini ya caranya. Kalau teman-teman pengen membuat biogas, nah seperti ini. Ini adalah kotoran sapinya, kemudian dia masuk ke tangki besar, terus dikasih pipa. Terus ini adalah bak pembuangan air dan ampasnya, dia akan ke sini. Kemudian ini yang ada gasnya ini, dia akan ke pipa gas, kemudian Nah, alhamdulillah, semoga pelajaran tematik ini membawa berkah. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan tak lupa sholat 5. Terima kasih teman-teman.